Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 5 subtema 1 PB1 untuk kelas 6. Pada tema 5 ini yaitu tema wirausaha dengan subtema kerja keras berbuah kesuksesan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, kalian mampu membedakan macam-macam magnet. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan di mana dalam teks bacaan ini Udin dan kawan-kawan akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Nah, yang dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN yaitu dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Pengalaman yang diperoleh Edo bertambah tentang pengetahuan makanan-makanan khas di setiap negara ASEAN. Sedangkan pengalaman yang diperoleh Beni yaitu Beni mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Sedangkan Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Nah, anak-anak, di dalam teks ini kita dapat mengambil informasi penting, yaitu pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Nah, anak-anak, di sini nanti kalian akan mengetahui peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Anak-anakku, peran dan posisi Indonesia dalam lingkup di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yaitu yang pertama, ikut serta dalam MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Kemudian menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Nah, itu tadi peran Indonesia dalam ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Misalnya pintu lemari es. Kalian akan belajar lebih lanjut tentang sebuah magnet. Di sini Ibu memiliki bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, magnet lingkaran. Nah, dari sini tentunya kalian sudah pernah mengamati benda magnet yang ada di sekitar kalian. Lalu, apa sih magnet itu? Magnet yaitu suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, jenis-jenis magnet ada dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Anak-anak, di dalam magnet ini ada simbol U dan S. Pada simbol U artinya utara, sedangkan S yaitu adalah kutub selatan magnet. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Perbedaan bentuk-bentuk masing magnet ini yaitu yang pertama magnet batang. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok.
Kemudian magnet silinder. Magnet yang merupakan magnet yang berbentuk tabung. Kemudian ada magnet jarum. Merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Kemudian ada magnet ladam. Magnet ladam ini merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Ada juga magnet lingkaran yang merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Nah, itu anak-anak perbedaan bentuk masing-masing magnet. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu atau singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatan atau singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Nah, itu kita telah belajar tentang magnet. Anak-anak, apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, nanti kita akan belajar tentang formulir pendaftaran. Nah, di sini Ibu memiliki dua buah formulir, yaitu formulir A dan formulir B. Dalam formulir ini kita dapat menemukan identitas diri, kemudian ada juga kolom pengisian minat lomba, minat peserta, kemudian mencantumkan tanda tangan dan ada catatan tambahan. Nah, apa perbedaan formulir A dengan formulir B? Perbedaannya yaitu pada tujuan formulir. Apabila formulir A yaitu jenis tujuannya yaitu tentang lomba cerdas cermat ASEAN. Kemudian yang B ini tentang kegiatan ekstrakurikuler. Nah, anak-anak, mengapa formulir ini kita butuhkan? Formulir ini kita butuhkan karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Dan kapan saat mengisi formulir? Ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Dari penjelasan Ibu tadi dapat disimpulkan bahwa formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Nah, itu anak-anak, nanti pada pembelajaran yang akan datang, kalian juga akan belajar mengisi formulir. Nah, anak-anak, sekian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.